lagi dari program studi farmasi pada siang hari ini akan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat. Kami dari tim mahasiswa dengan diketuai Ibu Apoteker Dewi Villa Espat MSC pada siang hari ini akan melakukan edukasi tentang expired date dan biouse date sebagai upaya meningkatkan penggunaan obat yang aman dan efektif pada kelompok wanita kaum ibu atau WKI di Jemaat Gemim Dulos Kimbitan, Kecamatan Mapangen, Manado. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Samratulangi, sehingga kami itu berkecimpung dalam dunia obat-obatan. Kali ini saya akan memberikan edukasi terkait dengan expired date dan biouse date. Nah, kalau kadaluarsa pasti ibu-ibu sering dengar, ya toh. Tapi memang kadang-kadang saya pribadi sendiri kita tahu kadaluarsa tapi jarang sekali kita lihat. Ya enggak, misalnya kita beli makanan atau kita mendapatkan resep obat diberikan dari apotek, kadang kita tidak melihat expired date. Nah, tapi kalau biouse date pasti sangat jarang orang ketahui. Untuk kadaluarsa obat ini adalah batas waktu penggunaan obat setelah diproduksi oleh pabrik farmasi sebelum kemasan primernya dibuka. Biouse date itu adalah penggunaan obat atau obat yang racikan setelah kemasan primernya itu dirusak. Kalau tadi expired date itu sebelum dirusak, ya. Jadi dia masih utuh begini, kita lihat di sini kadaluarsanya. Tapi kalau botolnya sudah dibuka, tutup botolnya, itu akan masuk di biouse date. Misalnya contohnya dari obat ini, waktu kadaluarsanya ini bisa dilihat di bagian sini. Ini disebut kemasan. Ini disebut kemasan. Ini untuk obat sirup. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini. Di sini ada tulis kadaluarsa Mei 2024. Berarti secara expired date kalau dia belum dibuka, DP tutup, itu nanti expired tanggal 24 tahun 2024 bulan Mei, nanti tahun depan kalau belum dibuka, tutup. Kemudian dari segi penulisan, untuk penulisannya itu bisa dilihat berupa tanggal, bulan, dan tahun atau bulan dan tahun saja. Seperti itu. Kalau orang di farmasi mau belajar lebih lagi, 3 bulan sebelum masa expire yang tertulis di kemasan, itu kita sudah sebutnya sudah menurun stabilitasnya. Jadi biasanya itu dijaga-jaga untuk dipakai, apalagi pada bulan yang seharusnya itu sudah kadaluarsa, artinya itu sudah tidak boleh dipakai lagi, seperti itu. Nah, misalnya ibu dapat obat tablet atau kaplet. Kalau tablet atau kaplet, saya kasih contoh seperti ini. Ini kemasannya per tablet atau per kaplet, sehingga dia tidak dimasukkan ke dalam biouse date. Karena dia kalau orang mau minum, orang hanya buka satu, sedangkan yang lain tertutup. Ya toh, bedanya sama yang sirup dan juga salep serta yang racikan. Kalau racikan ini pasti untuk adik-adik toh, biasanya diracik. Itu bedanya. Kalau yang ini jelas toh Bu, kalau misalnya orang buka DP tutup, ya sudah, berarti ini secara masa kadaluarsanya kita sudah tidak bisa ikut yang masa kadaluarsa expire date-nya, dia sudah tidak bisa. Sedangkan kalau yang ini tetap, misalnya di sini tertulis, orang lihat kan di kemasan toh, di kemasan itu ada bisa tanggal, bulan, dan tahun atau bulan dan tahun. Di sini bisa dilihat dia expire nanti tanggal 9 bulan Juni tahun 2024. Nah, ini bisa dipakai sampai tahun 2024 kalau misalnya belum habis. Tapi ada pengecualiannya lagi. Kalau disimpan
kerusakan terkait tablet atau kaplet ini. Seperti itu. Tapi kalau misalnya yang seperti sirup dan juga misalnya seperti salep, ini sudah dibuka segelnya. Kalau sudah dibuka segelnya, maka masa kadaluarsanya sudah tidak yang tercantum dalam kemasan. Jadi misalnya nanti Juni 2024 di kemasan, kalau sudah dibuka, bukan Juni. Nanti orang pelajari sebentar. Juga ada di leaflet ibu-ibu sekalian yang pegang. Di situ ada masanya. Kalau dia puyer, nah puyer lagi beda. Puyer itu kan dorang sebuka, kon dorang gerus. Nah kalau dia sebuka berarti kemasan primernya yang seperti ini sudah terlepas. Sehingga masa kadaluarsanya berbeda lagi. Ada pernah di sini? Oh pernah? Itu ibu dapatnya sudah dalam cairan, masih kering toh, disuruh tambahkan air sampai batas takaran tertentu. Ada kan di takaran situ kan suruh kocok campur sendiri. Dia hanya bisa bertahan 7 sampai 14 hari. Jadi minimal 7 hari, maksimal 14 hari disimpan. Seperti itu. Saya tanda-tanda obat rusak pertama adalah perubahan, baik dari bau, warna, ataupun dari rasanya. Biasanya kadang-kadang orang robek obat, dia suka lebe-lebe sampai di sini toh, nggak sadar dah. Berikut mau minum, misalnya minum 1 hari 2 kali, pagi diminum, kok ini mau minum DP malam dah, kok suka buka kotek, oh masih boleh kok ini. Nggak bisa ya Bu, berarti itu tercemar dia dengan lingkungan sekitarnya. Berarti harus minum yang lain. Benar. Jadi untuk cara menyimpan itu ada 2, ada yang umum, ada yang khusus. Khusus itu adalah produk-produk atau sediaan-sediaan obat tertentu. Kalau yang umum, simpan obat dalam kemasan asli dan wadah tertutup rapat. Jadi pastikan kalau minum sirup itu ditutup baik-baik, Bu. Sudah kadaluarsa baik dari segi expiry date maupun beyond use date-nya, maka stabilitas dari obat itu menurun. Ketika stabilitas dari obat itu menurun, maka keamanan dan keefektivitasannya itu tidak dapat. Misalnya Bapak Ibu demam, pakai yang expired, harap-harap menurun DP demam, tidak menurun, malah mungkin bisa menyebabkan kondisi kesehatan yang lain kepada ibu-ibu sekalian. Seperti itu. Dari segi penyimpanannya juga harus hati-hati. Karena kalau misalnya penyimpanannya tidak tepat, ya tadi kualitasnya, stabilitasnya juga tidak baik. Artinya mungkin itu obat DP expire masih mau lama, karena tidak simpan dengan benar, stabilitasnya turun dulu. Artinya obat ini rusak, tidak bisa dipakai. Seperti itu. Oke, demikian untuk informasi yang bisa saya bagikan terkait dari expired date dan beyond use date. Saya akan buka sesi tanya jawab, langsung saja. Di sini yang ingin saya tanyakan cara penggunaan obat yang dikonsumsikan. Sering orang kalau ibu-ibu ya, kalau misalnya sakit kepala atau yang sering orang utamakan ya beli obat di warung. Di situ memang ada tertulis cara penggunaan atau mengkonsumsi obat yang ada. Namun terkadang di saat orang meminum obat itu dalam penggunaan pertama, apabila yang orang rasakan belum ada reaksi yang baik atau dalam hal misalnya orang sakit kepala, obat yang digunakan adalah Paramexa, misalnya seperti saya yang sering digunakan hari-hari. Sering kalau dalam penggunaan pertama atau tablet yang pertama, misalnya yang saya rasakan itu sakitnya belum turun, kadang dalam 2 jam kemudian saya langsung mengkonsumsi yang baru. Apakah tidak akan terjadi sesuatu hal yang mungkin akan berakibat pada hal-hal yang tidak baik pada kesehatan, atau ini yang saya tanyakan. Penggunaan obat, apalagi aturan pakai itu
harus betul-betul diketahui semua orang. Nah, Paramex itu dia kandungannya bukan cuma satu, Ibu. Bahan aktifnya itu bukan cuma satu. Paramex itu dia bisa menurunkan nyeri atau misalnya orang pusing, sakit kepala. Kebanyakan orang akan membeli obat bebas Paramex, Panadol, seperti itu toh. Nah, kadang-kadang pusing ini tidak pahamnya itu kenapa? Harus dipahami dulu pusing karena kenapa? Pusing karena mah, berarti yang diobati bukan pusingnya, tapi mahnya. Kita cari penyebabnya dulu. Tapi kalau misalnya pusing karena aktivitas sehari-hari yang Ibu lakukan, bekerja, buat ini, misalnya di rumah buat ini, tiba-tiba lelah mau pusing, itu bisa saja juga karena memang pengaruh aktivitas sehingga masalah pusing. Berarti yang kita atasi pusingnya. Itu yang harus dipahami dulu ya Bu. Tapi kalau misalnya mah, yang diatasi bukan kepalanya, tapi mahnya. Kalau mahnya itu teratasi, pasti kepalanya akan, pusingnya itu akan ikut membaik. Nah, kita kembali ke pusing atau sakit kepala nyeri itu biasanya minum Paramex. Paramex itu secara aturan pakai dia 3 kali sehari. Kan? Kalau Ibu minum 3 kali sehari itu dalam penggunaan obat, saya balik dulu. Kan ada 3 kali sehari, 2 kali sehari, 1 kali sehari. Itu semuanya itu setiap obat itu dia spesifik. Nggak semuanya sama. Oh, misalnya kita minum antibiotik 3 kali sehari, antibiotik A, berarti antibiotik B 3 kali sehari juga. Udah Ibu. Begitu. Itu dulu yang harus dipahami. Sehingga kenapa dia harus 3 kali sehari, 2 kali sehari, itu ada informasi lebih detail di sana. Dalam artian selama kalau 3 kali sehari berarti setiap 8 jam toh, Bu, dalam 1 hari toh, berarti dia akan berefektivitas selama 8 jam itu. Baru diminum lagi untuk 8 jam ke depan. Jadi kalau Ibu harusnya minum 3 kali sehari, setiap 8 jam Ibu minum, misalnya jam ini Ibu minum, 2 jam kemudian Ibu minum, itu akan meningkatkan efek samping dari obat tersebut, bukan efektivitas yang Ibu mau dapat. Jadi dia harus menunggu. Setiap penggunaan obat itu kan ada proses. Seperti penggunaan obat-obat berapa jam setelah makan. Apakah minum habis makan nasi langsung minum atau ada setengah jam atau 1 jam baru boleh minum? dalam aturan penggunaan itu dia bisa 15 sampai 30 menit. Jadi orang tahan-tahan dulu, dia turun-turun dulu, baru minum DP obat. Karena ada beberapa obat dia itu kita sebutnya berinteraksi dengan makanan. Jadi ada proses namanya penyerapan obat. Dengan makanan biasanya dia terganggu. Sehingga kenapa disarankan itu 15 sampai 30 menit. Ada berbagai macam cara minum obat. Ada yang sudah makan seperti Ibu bilang, ada yang sebelum makan. Contohnya kayak obat mah itu sebelum makan. Kalau tablet di sini obat mah yang tablet antacid Ibu minum bagaimana biasanya? Dikunyah dulu. Dikunyah dulu. Untuk obat mah kayak antacid itu dikunyah dulu. Karena dia akan lebih mudah untuk diserap tubuh. Tapi dia harus diminum sebelum makan. Karena kalau sesudah makan dia guna minum obat itu dia sakit ulu hati seperti itu. Ada obat lagi yang diminum 1 suapan pertama. Jadi makan dulu, baru minum DP obat, lanjut lagi makan. Jadi setiap obat itu ada DP cara minum atau aturan pakai. Sehingga informasi seperti ini kalau Ibu dapat obat, angka baiknya kadang-kadang di apotek dia tanya, tahu biasanya cuma Ibu ini tuh obat sudah baik, lalu pulang. Nah ini informasinya, Ibu kalau dapat obat seperti itu bertanya sama orang lalu orangnya dan kasih tahu. Kalau setelah minum obat berapa jam baru minum susu? Kalau minum obat berapa jam? Anak-anak Iya. masih minum obat, minum susu. Oh iya. Baru minum obat, terus maksa minum So susu. kasih minum susu kan? Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa susu itu paling banyak berikatan dengan antibiotik. Jadi itu sangat tidak disarankan setelah minum antibiotik itu minum susu. Kecuali obat-obat lain misalnya obat panas itu tidak masalah, tapi paling tidak kasih jeda 1 sampai 2 jam. Atau
supaya ndak rewel tuh adik, kasih minum jo dulu susu, toh hitung 1 sampai 2 jam, paling enggak 2 jam baru kasih minum DP obat. Jadi enggak ada persoalan. Kalau saya begitu ya.